Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelas hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pelajaran mata kuliah termodinamika. Hari ini adalah pertemuan ke-13 ya. Insya Allah untuk minggu depan kita akan melakukan kuis. Kuisnya adalah soal-soal dan mata kuliah yang telah kita pelajari ya, khususnya soal-soal yang telah kita bahas ya. Kalau yang nggak kita bahas nggak usah, makanya silakan dibuka lagi YouTube-nya, dibuka lagi catatannya, dan juga untuk yang hari ini, terutama khusus untuk soal-soal yang nanti silakan dipelajari. Semoga sehat dan tetap dalam kondisi sehat. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19 ya. Kita tetap semangat, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ya, kita tetap jaga kesehatan dan keimanan kita. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mesin bensin atau biasa disebut dengan siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah mobil dan sepeda motor yang berbahan bakar bensin atau petrol fuel ya. Siklus Otto pada mesin bensin ini disebut juga dengan siklus dalam volume konstan, di mana pembakaran terjadi pada saat volume konstan. Volumenya di mana? Volumenya itu tadi ya, volumenya yaitu volume pembakaran gas di dalam piston itu. Nah, dalam siklus udara volume konstan, siklus Otto ini ada analisa yang akan kita bahas, yang besaran-besarannya. Yang pertama, panas yang masuk ditambahkan ke dalam siklus ini dari 1 ke 2. Nah, Q masuk, panas yang masuk ditambahkan ke dalam siklus, kemudian panas dibuang dalam siklus, kemudian ada kerja yang dihasilkan, kemudian efisiensi termal atau taunya, dan min efisiensi pressure. Ini besaran-besaran yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini masih dalam grafik tekanan, antara tekanan dan volume ya, di mana siklus dari 1 ke 2 itu adalah proses kompresi isotropik atau isotermal. Ada yang masih ingat proses isotropik itu seperti apa atau isotermal itu apa? Yaitu proses dalam kondisi termal. Termal itu kan panas atau temperatur konstan ya. Ingat, isotropik atau isotermal itu adalah proses dalam kondisi temperatur konstan. Makanya grafiknya agak ada perubahan antara volume dan tekanan. Nah, kemudian proses 2 ke 3 itu sudah dapat dipastikan bahwa volumenya konstan. Volume konstan. Kemudian 3 ke 4 itu ekspansi. Kalau tadi kompresi dari 1 ke 2, kompresi artinya ada yang tekanan naik. Kemudian ekspansi itu ada tekanan nurun. Nah, dalam ekspansi isotermal atau isentropik. Kemudian 4.1 itu adalah proses pembuangan panas pada volume konstan. Ya, ingat, isotermal itu adalah proses pada temperatur konstan. Nah, analisanya, panas yang masuk ke dalam sistem itu Q masuk adalah Cp dikali T3 min T2. Atau Q masuk adalah MCP T3 min T2. Kemudian panas yang dibuang dalam sistem Q out-nya itu adalah Cp dikali T4 min T1. Atau Q out sama dengan MCP T4 min T1. Di sini Cp ya, karena dalam volume konstan. Nah, kerja yang dihasilkan adalah W sama dengan Q masuk kurang Q keluar. Sedangkan efisiensinya adalah W ya, efisiensinya ini ya, efisiensinya adalah W dibagi dengan Q masuk, di mana W ini tadi adalah ini
ya, Q masuk dikurang Q keluar dibagi dengan Q in, nah, dimana ini adalah Q in per Q in dikurang dengan Q out per Q in. Ini adalah satu dikurang Q in dikurang Q out. Atau di mana Q out tadi adalah ini. Q out tadi adalah yang ini, ya, Q out adalah yang ini. MCP T4 dikurang T2, TCP dikurang T4 dikurang T2 Q out, ya. T4 dikurang T1, maaf. Kemudian CP-nya itu adalah QN adalah CP dikurang T3 dikurang T2. M-nya mana, Pak? M-nya kan bisa dicoret. Nah, sama-sama. CP-nya sebenarnya juga bisa dicoret. Nah, ini dicoret, ini dicoret, sehingga menjadi T4 min T1 per T3 min T1. Atau disederhanakan, ini adalah menjadi T1 dikali T4 dikurang T1, ya, dikurang 1. Nah, tergantung nanti temperaturnya yang diperlukan atau yang dibutuhkan yang mana. Nah, konstanta yang berlaku itu adalah K, konstanta rasio panas spesifik. K itu adalah CP per CV, yaitu sama dengan 1,4. CP itu adalah konstanta panas spesifik pada tekanan konstan yang besarnya itu adalah 1,005 kJ per kilogram derajat Kelvin. Dan CP itu adalah konstanta panas pada volume konstan besarnya 0,718 kJ per kilogram. Kalau misalnya tadi K itu adalah CP per CP, CP per CP itu dibagi, benar nggak? Kalau nggak yakin silakan dibagi 1,005 itu dibagi 0,718 itu adalah hasilnya 1,04. R itu adalah tetapan konstanta udara, ya, konstanta ideal, yaitu 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram derajat Kelvin. Rasio kompresi itu adalah R kecil, ya, R kecil itu adalah rasio kompresi P1 per P2 atau P4 per P3. Ya. Oke, lanjut. Nah, dalam proses satu kedua, nah, itu yang terjadi adalah T2 per T1 sama dengan P1 per P2 pangkat K-1. Atau P1 per P2 tadi adalah P1 per P2 itu adalah R kecil, ya, R pangkat K-1. Atau T2 sama dengan T2, kalau kita mencari T2 adalah T1 kali R pangkat K-1. Kalau T1 berapa? Kalau T1 artinya T2 dibagi dengan R pangkat K-1. Kemudian proses 3 ke 4 berlangsung pada ekspansi adiabatik isentropik adalah T4 per T3 sama dengan V3 per V4 pangkat K-1. Dimana tadi P4 per P3 itu adalah R kecil, ya. Sedangkan P3 per 4 itu artinya 1/R. Maka 1/R sama dengan K-1. T4 per T3 sama dengan 1/R pangkat K-1. Nah, dalam proses 2 dan 3 dan proses 4 ke 1, ini dari proses ini diketahui adalah secara volume konstan. Nah, volume konstan dalam hal ini maka T3 per T2 sama dengan T4 per T1. Sehingga efisiensi didapat adalah 1 dikurang T1 per T2. Atau T2 per T1 itu sama dengan R pangkat K-1. T2 min 1 kan ini tadi. T2 per T1 adalah R pangkat K-1. Nah, atau 1 efisiensinya adalah tau-nya itu adalah 1 dikurang 1/R K ber R pangkat K-1.
MEP-nya itu adalah W net per V1 min V2. W tadi adalah kerja masuk, panas masuk dikurang panas keluar. V1 min V2 itu adalah V apa namanya, ini sebenarnya disederhanakan ya, P, dimana V1 per V2 itu adalah R, maka ini dikeluarkan. Kalau misalnya ini dikalikan, P1 dikali 1 itu kan masuk P1 ya. Ini Bapak rubah menjadi perkaliannya ya, P1 P1 dikurang P2 per P1 kali P1, ini kan coret. Nah, ini kan sama saja dengan P1 dikurang P2 dikurang P2. Ya, sama dengan yang ini. Cuman untuk kita mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan yang ini supaya dia menghasilkan R. Sehingga MEP-nya itu sama dengan Q masuk dikurang Q keluar per V1 dikali 1 min 1 per R. Karena V2 min V1 itu adalah 1 per R. Karena tadi V1 per V2 itu adalah R. Oke, bisa dipahami. Dan kalau kurang jelas nanti diulang-ulang lagi. Nah, cuman itu rumus-rumusnya ya, tidak banyak. Proses 1, proses 2, proses 2, 3, proses 4, 1. Nah, lebih jelas lagi kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal, siklus Otto bekerja dengan rasio kompresi 8,5 atau R kecil tadi ya. Rasio kompresi berarti di sini diketahui R kecilnya berapa? 8,5. Oh, sorry. R kecilnya itu adalah 8,5. Oke. Dan pada tekanan dan temperatur awal P1 dan P2, P1 adalah 100 kPa dan T1 adalah 300 Kelvin. Penambahan panas itu adalah 1400 kJ per kilogram. Artinya apa? Kalau penambahan panas, maka Q masuknya, Q-nya adalah 1400 kJ per kilogram. A, tentukan kerja neto atau W ya. Dan B itu ada efisiensi thermal siklus ya. Oke, diketahui ada 1 air kompresi, kemudian tekanan dan temperatur awal, tekanan P1 sama dengan berapa? 100 kilopascal dan T1 sama dengan 300 Kelvin ya. Kemudian Q-in-nya sama dengan 1400 kJ per kilogram ya. Nah, oke, lanjut. Nah, tadi diketahui, Bapak ulang di sini. Diketahui T1 sama dengan 300 Kelvin, kemudian P1 sama dengan 100 kilopascal, kemudian Q-in-nya sama dengan 1400 ya, dan R kecil sama dengan 8,5. R itu apa? R itu adalah, tadi kita lihat R, biar nggak lupa, P1 per P2 ya, dan P4 per P3. P1 per P2, P1 per P2, P4 per P3.
P1 sama dengan P1 per P2, P4 per P3. Ditanya tadi adalah kerja W, ditanya adalah W dan efisiensi ya, efisiensi satu kerja satu. Nah, yang pertama adalah kita mencari proses 1 kedua dulu ya, proses 1 kedua. Proses 1 kedua tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah ini proses 1 kedua ya, T2 dikali dengan T1 dikali R pangkat K-1. Nah, oke. Proses 1 kedua. Proses 1 kedua rumusnya adalah T2 sama dengan apa tadi? T1 dikali dengan R pangkat K-1. T1 berapa? T1 300 dikali R 8,5 pangkat K. K-nya berapa? K-nya 1,4 min 1. Nah, silakan kalian kalikan. Dikalikan hasilnya adalah 706,14 Kelvin. Nah, dapat T2. Kemudian apa lagi? Proses 2 ketiga. Proses 2 ketiga. Geser. Proses 2 ketiga. Proses 23 itu adalah apa? Proses 23 kita lihat 23 ini ya. Proses 23 T3 key in mana sama dengan CP dikali T3 min T2 ya. Key masuk adalah CP. Nah, proses 23 key masuk CP T3 min T2 ya. Yang ini panas masuk sistem key in sama dengan CP T3 min T2 ya. Proses 23 kita lihat CP key in sama dengan kali CP kali T3 min T2 ya. Atau T3 itu T3 sama dengan key in per CV ditambah T2 ya. Silakan di dibolak-balik rumusnya untuk mendapatkan T3 apa benar, sehingga di sini didapat T3 sama dengan 2656 derajat Kelvin ya. Kemudian proses T4 proses 3 ke 4 ya. Proses 3 T4 itu P4 sama dengan P1 di mana P4 itu sama dengan P1 dan P3 sama dengan P2 ya. Benar enggak? Benar kan? P4 sama dengan P1, P3 sama dengan P2. Proses 3 4. Maka bentar ya, kita tambah space lagi ya, space lagi sehingga
T4 itu adalah T4 per T3 sama dengan P3 per P4 pangkat K-1 atau sama dengan 1 per R pangkat K-1. Sehingga T4 itu adalah T3 dikali 1 per R pangkat K-1. Nah, sehingga didapat T4 di sini T4 sama dengan kalikan masukkan T3-nya tadi ada. T3-nya adalah 2656 dikali R-nya tadi berapa? R-nya itu adalah 8,5. Pangkat K-nya berapa? 1,4 dikurang 1. Sehingga T4-nya kita hitung didapat 1128,39 Kelvin. Maka proses 4 Q out adalah Cp T4 dikurang T1. Cp-nya tadi berapa? Cp-nya 0,718 dikali T4 berapa? T4 1128,39 dikurang T1 adalah 300 Kelvin. Ya, sama dengan 594,78 kJ per kilogram. Nah, sehingga yang ditanya tadi apa? Ditanya tadi yang pertama adalah W. W itu apa? Q in dikurang Q out. Q outnya dapat. Q in-nya tadi ada. Q in-nya tadi adalah 1400. Q out-nya 594,78. Berapa? Kalian hitung ya. Nanti Bapak periksa berapa jawabannya biar tahu kalian itu mengerjakan atau enggak. Kemudian efisiensi. Efisiensi itu adalah W per Q in. Ya. W-nya dapat ini. Ya. Q in-nya ada ini. Q in-nya mana? Q in. Ini. Ya. Dapat. Efisiensinya adalah sekian persen. Itu. Ya. Jadi contoh soal. Yang selanjutnya adalah hitung ya, nanti Bapak cek berapa jawabannya, berapa efisiensinya. Kalau nggak dihitung berarti kalian nggak ngerjakan. Nah, kemudian contoh soal kedua. Karena siapa tahu ini masuk UAS dan kuis besok ya. Contoh soal kedua, siklus utuh seperti pada gambar bekerja pada rasio kompresi 7,5. Rasio kompresi berarti apa? R kecil sama 7,5. Tekanan awal P1 adalah 8,5 dan temperatur awal adalah 300 Kelvin. Jika temperatur maksimum T3 adalah 960 Kelvin, Cp-nya adalah 0,718 kJ per kilogram dan Kelvin, tentukan panas masuk dan panas keluar. Nah, kemudian kerja yang terjadi pada sistem. Nah, langkah-langkahnya ini proses 1 dapat T2, kemudian 2 dapat T3, ya, kemudian proses T3 keempat dapat T4, lengkap T-nya, kemudian hitung Q in dan Q out. Dari mana Pak? Ya, kalau sudah lengkap T-nya, temperaturnya kan bisa dihitung Q in-nya. Q in apa? Cp mana? Q in tadi kan ada rumusnya. Q in, nah Q in adalah Cp T3 min T2. Ya, siapa nelpon? Ntar ya. Malum kerja di rumah. Siapa nelpon?
Oke, nanti Kiautnya ada. Boleh nak? Enggak. Kasih ke Umi kalau dia nelpon ulang. Kiautnya ada. Ya. CP T4 min T1. Ya. CP-nya ada, T4-nya ada, T1-nya ada. Kerja apalagi tadi yang ditanya? Kerja yang dilakukan siklus ya mudah. Q1-nya dapat, Q2-nya dapat, ya otomatis W-nya juga dapat. Ya. Oke, sampai di sini nanti kita Bapak pantau setelah jam kira-kira kalian selesai mencatatnya, nanti Bapak tanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan ya, nanti silakan komen di kolom YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe ya, karena gratis subscribe. Like kalau ada pertanyaan silakan di kolom pertanyaan YouTube ya, baik di YouTube maupun di di Google Classroom. Oke, ini langkah-langkahnya, proses 1 kedua. Proses 1 kedua apa? Proses 1 kedua kan ini. Nah, ini proses 1 kedua kan. Proses 1 T2 T1R dapat T1 ya. Dapat T2, kemudian dapat T3. T3 dari mana? T3-nya ini. T3-nya didapat dari ini ya. T1 per T2 dapat. Nah, T3. T3-nya kan ini. Nah, kemudian proses 3 ke 4 dapat T4 ya. Oke, silakan kerjakan perlahan-lahan tugasnya, nanti kita lanjutkan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa minggu depan kita kuis yang pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang telah kita bahas, khususnya yang ada contoh soal. Itu saja, silakan pelajari, nanti kita lanjut setelah lebih kurang ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.